Kampung yang indah ini punya sejarah kelam dalam penegakan HAM di Aceh. Penculikan dan penghilangan paksa pernah terjadi di sini. Tempat ini adalah saksi penculikan Tengku Muslim. 10 tahun yang lalu, tanpa alasan jelas, dia dijemput paksa orang tak dikenal. Istri korban, Nur Fadilah, masih ingat kejadian itu. Pada malam Selasa tanggal 23 Maret 2001 langsung ada yang mengetok pintu menanyakan mana bapak. Yang saya menjawab bapak sedang sholat. Saya buka pintu, orang yang bertiga tuh masuk, langsung ditanya bapak mana, langsung bapak keluar. Langsung bapak tuh bilang, ada apa? Oh, saya perlu sama bapak. Kita keluar aja pak. Kata bapak, biar di sini aja kita ngomong perlu apa. Enggak, kita keluar. Sesudah di luar, enggak berapa lama bapak langsung dibawa. Kok saya jelas saya tidak tahu siapa yang membawanya. Karena dia memakai baju seragam, kita bilang seragam, baju seragam tentara lah, polisi lah kita bilangnya. Dengan membawa senjata. Tidak bisa dihitung berapa orang karena ramai, ada 2 mobil, nampaknya di luar pagar ada 2 mobil. Cut Nur Fadilah masih menjadi guru biologi. Kemampuannya mengajar sedikit demi sedikit kembali pulih. Setelah sempat kehilangan konsentrasi mengajar selama beberapa tahun. Tapi ia masih kesulitan untuk menjelaskan peristiwa itu pada anak-anaknya. Terus tidak dibuka buku di detik-detik itu ada plasma darah. Coba dibuka. Selama nggak ada suami, saya pergi sama anak saya yang nomor 2 kemana-mana. Mungkin agak rasa aneh rasanya, kan merasa kayak merendah lah saya ini. Dulu saya sendiri sama suami, akhirnya saya kemana pergi. Ada rasa, mau bilang rasa cemburu pun ada dengan sendiri, cemburunya bukan cemburu dengan orang ya. Ada cemburu dengan sendiri, saya kok sendiri kayak gini ya. Suami saya kan ada, tapi kenapa nggak ada gitu. Perasaan karena saya belum melihat jenazah suami saya. Tetangga korban, Aisyah, mengaku kenal dengan keluarga Cut Nur Fadilah selama 15 tahun. Ia masih ingat kejadian malam itu. Jadi jam 11, kami belum tutup, mau tutup juga kan. Pas mobil masuk, enggak tahu ke situ, 15 menit ada atau lebih dikit. Udah dibawa dia tuh kan. Jadi sebentar kemudian di belakang datang anak dia dipanggil Wak. Ayah udah dibawa katanya. Dibawa kemana? Enggak tahu. Korban penghilangan paksa bukan hanya Tengku Muslim. Sofrijal, orang yang bernasib sama. 10 tahun yang lalu, sekelompok anggota TNI menjemputnya di rumah secara paksa. Jam 1 malam, lampunya udah dimatiin. Kami terus bakar lampu itu ceplok tuh, keluar buka pintu. Udah buka pintu ditarik terus, habis itu saya bilang,
Salah apa lagi suami saya, sedangkan suami saya udah ke RI mau cari informasi, dia bilang gitu. Bilang suami saya, lepas saja biarlah pergi. Saya tarik sampai tangan saya terkilir, dibawa terus rame orang tuh, satu mobil besar, mobil Auri itu. Sejak suaminya diculik, kehidupan mereka menjadi sepi, terlebih saat menjelang Lebaran. Mereka kehilangan sosok bapak yang bijak. Yang sedih saya waktu dia tanya Lebaran, tanya pagi-pagi, "Mak, orang kok pergi ke kuburan ayah? Kita nggak ada kuburan, Mak." Saya sampai nangis gitu. Apa nggak nangis? Orang semua pergi ke kuburan, dia nggak ada kuburan, kan sedih dia. "Mak, kita nggak pergi ke kuburan." "Nah, sabar nak," ayah bilang. "Kuburan kita nggak ada," bilang tuh. "Pergi ke kuburan kakek aja," bilang. Ibu Roswita, tetangga korban di sebelah rumah, mengaku takut saat peristiwa itu terjadi. Kejadian tuh kan, jadi kami ngintip aja di jendela tuh, nggak berani keluar karena orang ini pun rame lah aparatnya, nggak berani kami keluar. Nanti mana tahu nanti kalau kami keluar nanti kami kena tembak, kami nggak bersalah. Itulah begitu udah berangkat orang ini, udah suaminya Kak Yu sudah diambil, itu baru kami keluar. Semuanya orang tetangga-tetangga ini juga ada keluar semuanya. Enggak ada. Psikolog Nurjana menegaskan, kehilangan pasangan hidup akan mengubah hidup seseorang. Membuat dia cemas, kemudian kecemasan itu dia akan mencari di mana suamiku, di mana pasanganku, seperti itu ya. Ternyata tidak mendapat jawabannya, berulang-ulang akan membuat fisiologis dan psikis seseorang itu keletihan. Dan kalau sudah sampai pada fase keletihan, itu akan timbul satu dampak. Misalnya seseorang akan menjadi depresi juga bisa, dia menjadi murung, menjadi penyedih gitu. Bahkan dalam taraf yang sangat parah itu bisa ada nanti ide-ide bunuh diri. Ferry Kusuma, aktivis yang masih terlibat dalam berbagai kegiatan HAM, mencatat sampai saat ini jumlah orang hilang telah mencapai ratusan. Nah, pada tahun 2008, kemudian dokumen-dokumen yang sudah kita kumpulkan itu dari 198, pada saat itu punya sampai 198, tapi masih 98, itu kita berikan atau kita kasih kepada yang pertama sekali waktu itu pemerintah, kemudian juga kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang di Jakarta, Pak Idal Kasim waktu itu yang menerima. Nah, sampai hari ini dokumen itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Bagi Komnas HAM, masalah ini terus diperjuangkan. Kendalanya, lembaga ini hanya memiliki kewenangan yang terbatas. Ya, saya kira kita tidak bisa menafikan pendapat seperti itu ya, tetapi setidaknya kalau kantor perwakilan Komnas HAM Aceh ini punya komitmen sesuai dengan batas-batas kewenangan kami untuk mencoba membantu mendorong penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Tapi kami juga harus mengingatkan bahwa sebenarnya kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM itu hanya sebatas penyelidikan. Komnas HAM tidak bisa menyelesaikan tetapi mendorong penyelesaian, karena batas-batas kewenangan yang kita miliki itu berdasarkan undang-undang adalah penyelidikan. Karena mengambil suami dalam keadaan kita masih sayang ya, masih dengan anak, kalau memang saya tuh hukum tetap jalan, tetapi dia akan saya maafkan dengan Allah gitu ya. Saya minta Allah akan dimaafkan supaya jangan terulang pada orang lain itu manusia. Karena mungkin kita orang Islam tak boleh dendam, tapi hukum tetap dijalankan. Pasca perjanjian Helsinki, tidak ditemukan lagi kasus penghilangan paksa. Tapi pemerintah diwajibkan untuk membuat Komisi HAM, Komisi Kebenaran dan Pengadilan HAM, supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di bumi Aceh. Dodi Sanjaya melaporkan.